Aku nggak nyangka juga sih aku bisa nonton Liga 1 tuh aneh banget. Coba kamu bayangin masa maksudnya ibu-ibu gitu nonton Liga 1. Oh ternyata ada satu yang aku rinduin itu kontribusi-kontribusi kecil aku di masa kecil yang ternyata tuh ngebantu banget mama sama bapak. Oke. Apa mimpi tergilamu dulu yang kamu tahu nggak akan terwujud? Kalau gila sih kayaknya nggak ada ya. Nggak perlu gila sih tapi udah tahu nggak bakal terwujud. Apa? Jadi psikolog. Udah itu aja. Aku tahu itu kayak memang udah nggak bisa terwujud karena waktunya juga udah lewat. Terus aku udah merekonstruksi mimpi yang baru gitu. Jadi ya udah lewat aja gitu. Ya tapi di tahun ini mungkin kamu lagi dekat dengan mimpi gila kamu sih. Tiba-tiba satu project dengan psikolog terkenal gitu kan. Dan aku bangga banget. Aku sampai ceritain ke teman-temanku, ke mama, kalau misalnya kamu lagi emang nyusun buku gitu kan sama psikolog yang ya mungkin kita nggak duga-duga gitu kamu dapat project itu gitu. Ya aku seneng banget itu mungkin sedikit membasuh lah mimpi-mimpi kamu yang dulu. Perlahan-lahan ya, ayo kita bareng-bareng yuk. Walaupun mungkin nggak spesifik mirip mimpi kamu dulu, yuk kita wujudin satu persatu. Ya aku cuman ngasih kesempatan aja sih buat kamu berkembang dan nyoba step by step ke arah mimpi itu, tapi mungkin belum maksimal gitu. Belum bisa ngasih support waktu yang banyak, belum bisa ngasih bantuan tenaga gitu untuk handle Lubna. Tapi aku seneng banget ketika aku tahu kamu emang punya pekerjaan ini. Makasih. Kalau kamu apa? Pemain bola sih. Itu karena emang ya mama bapak juga nggak aware terhadap minat aku gitu kan. Dan Allah takdirkan juga aku punya suatu penyakit bawaan gitu kan. Ya udah gitu. Dan nggak akan terwujud. Apa hal yang paling kamu rindukan dari masa kecilmu? Mungkin jaga warung sih. Itu satu momen yang justru aku rinduin di fase ini gitu, kayak oh dulu aku udah bantu ya mama dan bapak dari kecil gitu kan di warung kan, ya mungkin cuman jaga sedikit-sedikit lah gitu. Tapi ngelihat ya bapak sama mama sekarang gitu kan, bahkan mungkin fasenya adalah saat di kuliah gitu kan, ngelihat oh ternyata bapak tuh nggak cuma jaga warung, paginya harus belanja ke pasar gitu kan jam 3 pagi gitu. Di balik itu ya oh ternyata ada satu yang aku rinduin itu kontribusi-kontribusi kecil aku di masa kecil yang ternyata tuh ngebantu banget mama sama bapak. Selain itu main bola sih. Masih tetap main Masih tetap bola. main bola. Ya dulu ya mungkin aku setiap hari hampir main bola gitu kan sampai SMA lah. Ya baru di kuliah nggak main lagi ya karena emang nggak boleh gitu. Dan ya pengen banget aku sebenarnya main bola lagi gitu, cuman ya nggak boleh aja gitu. Makanya aku seneng banget gitu kalau nonton bola, dan alhamdulillahnya kamu juga excited dengan nemenin aku untuk nonton bola gitu. Aku nggak nyangka juga sih aku bisa nonton Liga 1 tuh aneh banget. Coba kamu bayangin masa maksudnya ibu-ibu gitu nonton Liga 1. Tapi yang aku rasain tuh memang kayak kita kan sama-sama tahu kalau misalnya kamu itu nggak bisa main bola lagi tuh qadarullah ada satu titipan dari Allah yang harus kita rawat gitu. Dan untuk menerima itu kita perlu apa ya, satu langkah-langkah gitu. Dan aku nggak mau kamu melewati itu sendirian. Aku tahu banget kamu tuh pengen futsal lagi, kayak kaos futsal kamu tuh masih belum jadi elap loh gitu. Udah bertahun-tahun sejak kuliah gitu ya kaos itu dipakai. Kamu masih pakai kaos itu buat lari lah, buat olahraga kayak gitu. Dan mungkin salah satu adaptasi untuk menerimanya ya ketika kamu ya udah
hanya sekarang misalnya cuma bisa nonton bola aja, ya aku temenin. Dan ternyata memang aku nyadar itu tuh menjadi salah satu quality time kita. Mungkin kita nggak kayak pasangan lain yang bisa sering keluar gitu, bisa sering jajan berdua kayak yang ada di sosmed, kayak orang-orang tuh sama pasangan tuh harus sering keluar berdua, tapi pada kenyataannya memang kita belum ada waktu dan mungkin belum waktunya. Tapi ternyata quality time kita itu ya sebatas 90 menit itu, dan aku seneng banget ngeliat excitement kamu. Terus juga lucunya tuh Lubna juga ngerti bola, atau aku karena dia excited juga lihat ayahnya excited, dan aku juga jadinya menikmati banget gitu. Dan semoga itu bisa menjembatani penerimaan kamu terhadap ya cita-cita kamu dulu atau kecintaan kamu terhadap apa yang kamu sukai, dan kita masih bisa menikmati itu. Kalau aku, apa yang paling aku rindukan dari masa kecilku? Tidak banyak sih yang aku ingin simpan sih dari masa kecil aku. Tapi intinya ya setiap orang tuh punya lukanya, tapi yang jelas aku ingin kalau pertanyaan ini nanti ditanyakan kepada anak aku bisa menjawab banyak sekali hal yang dia cintai dari masa kecilnya. Apa yang kamu rasakan ketika kita pertama kali ketemu? Ya, kita pertama kali ketemunya di kampus, jadi nggak langsung naksir gitu kan. Iya sih. Iya, pertama kali justru kayak mungkin aku ngerasa biasa-biasa aja dan cenderung kayak, ini apa sih? Ini orang so eksis gitu kan. Kayak kenapa sih, siapa sih nih gitu kan. Gitu ya, sampai akhirnya ya kita ketemu makin intens, dan satu kerjaan di kampus ya mulai beda lah pandangannya kayak gitu. Kamu tinggal lihat aku gimana? Aku, kesan aku pertama kali ketemu kamu, aku inget di exact time ketika aku ketemu kamu tuh waktu kita lagi di, Pangjugjugan gitu ya kalau nggak salah. Oh, Aku tuh lihat, kamu tuh peserta baru di, latihan dasar kepemimpinan gitu kan. Terus kayak kamu tuh datang tuh di tengah-tengah acara, udah gitu belum kelar kamu udah pulang lagi. Kayak ini orang penting banget apa gimana sih, kok dia bisa izin seenaknya. Terus kayak kakak-kakak kelas juga kayak yang, "Oh iya iya," gitu, kayak, "Emangnya lu anak siapa sih, kita belum kelar loh ini acaranya." Kayak penting banget gitu. Ya udah gitu aja sih. Apa hal yang bikin kita sefrekuensi? sebenarnya ini buruk sih. Cuman Astagfirullahaladzim. kita malas yang terukur sebenarnya. Kita ini suka, ya nggak tahu ini mungkin malas yang jadi ya kayak sesimpel ya mungkin kita sering leyeh-leyeh di hari Minggu. Ya aku sempat ngomong ke kamu, satu hal yang aku nikmatin di weekend dan spesial adalah tidur, ya bangun siang, terus pas buka jendela, oh langit lagi cerah nih, terus aku, kamu dan Lubna ya udah tiduran aja sambil ngeliatin langit gitu kan. Dan ya itu yang satu frekuensi juga sih, yang apa ya, yang negatifnya ya. Enggak, itu nggak negatif. Nggak negatif ya, slow living pembelaannya. Kalau di yang positifnya ya aku dan kamu mungkin pemikir sih ya. Kadang kita selalu membahas satu isu-isu yang ya mungkin nggak sering-sering banget gitu, tapi kita kadang berpikirnya sampai kenapa ya kayak gini ya, kenapa ya kayak gini ya gitu. Dan ya itu mungkin obrolan yang mungkin bikin kita nyambung gitu ya, walaupun secara frekuensi ngobrol kayak gitu nggak banyak gitu. Ya kan ada tuh orang yang misalnya diajak ngobrol apa ya mungkin nggak mau bahas aja gitu kan. Selanjutnya ya yang frekuensi ya aku dan kamu mau survive sih, walaupun mungkin dipaksain ya, tapi ya itu mungkin yang bisa bikin kita jalan gitu bareng-bareng sampai akhirnya di titik ini juga. Apa yang kamu rasa? Sama sih. Aku tuh tadi berpikir kayak, oh aku yang mageran ini nikah sama orang yang satset, ternyata aku mageran juga. Terus kayak kita tuh struggling banget gitu loh menyusun jadwal harian gitu, kayak karena kalau misalnya aku lagi mager, oh ternyata kamu nggak bisa backup, kamu mager juga. Tapi ternyata aku senangnya tuh kita tuh kayak punya awareness yang tinggi gitu terhadap setiap hal yang kurang misalnya dalam hidup kita, kayak misalnya oh kayaknya kita lack of discipline nih, oh ternyata kita kayaknya harus ada yang kita benahin nih. Nah itu kita tuh aku merasa kita tuh punya awareness yang tinggi banget, dan awareness kita terhadap beberapa isu itu sama. Jadi kayak ngobrol sama kamu tuh nggak ada habisnya. Meskipun kayaknya kayak bukan obrolan-obrolan yang nggak ada habisnya aja, nggak ada ujungnya gitu, kayak apa aja bisa diomongin sama kamu, terus nyambung juga meskipun nggak semua hal yang aku suka kamu suka, kamu suka aku suka, kayak aku sukanya film, sastra, kamu nggak terlalu suka, jadi kayak kadang roaming. Terus ya juga kamu kadang sukanya apa, kayaknya aku nggak terlalu suka kayak gitu, tapi ada hal-hal lain yang tetap bikin nyambung gitu.
Apa hal terlucu yang pernah aku lakuin? Hal terlucu, kamu banyak sih hal terlucu. Aku nggak bisa inget yang paling, tapi banyak banget yang paling lucu. Setiap kamu main sama Lubna itu lucu. Itu lucu banget sih, aku nggak nggak ngerti. Dan itu tuh suka ada-ada aja gitu, kayak misalnya ngomong bahasa Inggris pakai logat India itu lucu banget sih menurut aku. Tapi banyak hal yang kayak gitu, aku nggak bisa inget persisnya. Tapi salah satunya yang paling lucu itu kamu ngomong bahasa Inggris pakai logat India. Tapi aku mau tambahin konteks. Jadi kayak tadinya tuh aku tuh kan buku-buku Lubna tuh banyak yang English. Nah terus kayak aku tuh sebetulnya nggak ada niat aneh sih buat menghadirkan buku-buku tersebut. Maksudnya aku tahu kalau misalnya kamu tuh kurang familiar dengan kata-kata itu. Tapi goals-nya adalah buat aku bukan ketika dibacakan ke anak tuh bukan harus yang bahasa Inggrisnya sempurna atau pronounce-nya sempurna, enggak. Ternyata ketika kamu bacain buat Lubna dengan logat yang lucu dan dengan bercanda gitu ya, bukan dengan kayak bahasa Inggris yang sempurna, udah gitu pemahaman yang sempurna yang ditransfer ke anak. Ternyata dia suka dan dia seneng. Oh ternyata tuh memang salah satu hal penting dari membacakan buku ke anak itu bukan hanya tentang kayak teksnya yang nyampe ke anak, tapi juga kehadiran kamu. Dan itu aku seneng banget kayak gitu. Jadi kayak, kalau sama ibu bacanya kayak gini, ibu bisa bacanya kayak gini, tapi aku maunya baca sama ayah karena baca sama ayah itu lucu dan seru kayak gitu. Jadi kayak soal konteksnya, soal isinya, ya itu mah bisa dipahamkan di lain kesempatan. Tapi kehadiran kamu waktu bacain buku-buku itu tuh yang lucu, yang menyenangkan itu ditunggu-tunggu banget sama anak kamu gitu. Jadi kamu jangan ngerasa kayak, aduh aku nggak pede gitu. Makanya aku tuh sampai nulisin kan kayak kalau di buku-bukunya Lubna itu ada vocab-vocab yang susah gitu, aku tuh tulis artinya kayak gitu. Di label-label kecil gitu di setiap kata-katanya supaya kamu tuh ngerti konteksnya apa. Terus kamu bisa ceritain ke Lubna gitu buat bantu kamu supaya kamu tuh bisa ngerti kayak gitu. Kalau aku apa ya yang pernah kamu lakuin ya hal lucu? Kayak banyak sih. Bukan hal lucu, itu hal bodoh sih. Aku lupa kejadian yang paling lucunya. Cuman ini kadang simpel-simpel kayak masak nasi lupa dicetrekin. Itu lucu menurut aku gitu. Enggak, yang aku pakai helm ke Borma. Masuk Borma. Iya itu lucu. Mau ke supermarket pakai helm ya. Iya itu lucu. Ada lagi sih momen-momen yang kamu sering banget ketawain aku karena aku tuh bodoh. Kayak misalnya aku marah-marah kipas angin gak nyala, ternyata belum dicoloki. Ya, yang paling lucu mungkin manggil petugas PLN untuk benerin listrik padahal itu belum dicetrekin. Sampai petugas PLN-nya nggak marah sih, lebih kesini mungkin ya. Aduh ya ampun. Ya itu lucu juga sih. Kapan momen aku paling ngeselin? Momen paling ngeselin adalah kalau diem aja sih sebenarnya. Itu ngeselin sih momen-momen kayak gitu. Jadi kita jadi serba salah aja, kayak mau ngapain ya, mau Ini enggak nih, diem aja tuh maksudnya gimana? ya kadang kalau kamu lagi capek kan kamu diem kan, diem gitu, mungkin malas ngomong atau apa ya, otomatis jadi segan kan, jadi kesal juga gitu harus ngapain gitu sih. Kalau kamu banyak sih kayaknya ke aku. Nggak ada yang paling sih, tapi kayak hal-hal kecil kayak misalnya nyalain air nggak ditutup lagi kayak gitu-gitu. Itu maksudnya nggak ngeselin, cuma kalau diakumulasikan kayak ya ampun masa ini kumpulan hal-hal kecil gini nggak dilakuin gitu, ngeselin banget. Kayak ampun, aku berarti harus ketika aku masuk rumah aku harus ngeberesin semuanya gitu. Kamu punya banyak waktu loh di rumah gitu, maksudnya kadang-kadang kayak gitu sih. Kayak menunggu peka tapi ternyata harus tetap diomongin nih gitu. Deskripsiin dirimu sendiri sebelum dan setelah menikah. Sebelum menikah itu aku impulsif banget sih orangnya. Kayaknya sampai sekarang sih kamu ngerasa aku impulsif banget. Tapi setidaknya ketika setelah menikah tuh aku bisa tahan, juga kan bisa kontrol sih. Tapi impulsifnya dalam konteks kayak aku kalau mau kemana aku bisa jalan saat itu juga. Karena aku terbiasa kemana-mana sendiri. Kayaknya banyak perempuan sebetulnya seperti itu sih sebelum nikah. Terbiasa kemana-mana sendiri, jalan sendiri, terus kayak aku bisa pergi ke satu tempat dan diam di situ untuk waktu yang lama. Terus kayak aku mau beli apa, aku bisa beli sekarang juga berapa jumlahnya itu aku bisa gitu. Terus juga
bener-bener waktu sebelum menikah itu nggak punya perencanaan masa depan, kayak YOLO banget, punya duit sekarang, habisin sekarang, kayak gitu. Meskipun kayak saat itu tuh financial literasi tuh baru masuk gitu, tapi aku kayak, ya bodo amat lah, gue nggak punya siapa-siapa buat gue tanggung, terus kayak nggak punya siapa-siapa buat yang harus ditanggung jawabin kayak gitu. Terus setelah menikah, jeng-jeng gitu, ternyata porsi salahnya tuh banyak banget ya dari hal itu gitu. Kayak aku tuh ternyata ada tanggung jawab yang harus aku kerjain, terus juga aku nggak bisa seimpulsif ini, karena itu artinya aku nggak bisa kontrol dari aku yang apalagi setelah punya anak, kita kan mendisiplinkan dia kan gitu. Tapi gimana caranya kita mendisiplinkan dia, kita ajarin dia delay of gratification, sementara kitanya aja tuh nggak berlatih untuk menahan diri itu. Jadi itu sih yang aku coba banget latih gitu ya ketika aku menikah dan aku mengasuh gitu untuk tidak impulsif lagi, dan kayak impulsivitas dalam hal mendapatkan apa yang aku mau itu sebetulnya bukan kebebasan, tapi itu kayak sesuatu yang justru memperbudak aku, karena ketika aku ingin sesuatu aku harus langsung dapat kayak gitu. Dan ketika sudah menikah dan sudah mengasuh, punya tanggung jawab lebih, terus juga punya pos-pos kayak masa depan yang harus kita isi, yang harus kita tabung, yang harus kita ajarkan juga ke anak, itu bikin aku jadi lebih sadar dalam berperilaku. Oh, harusnya aku tuh nggak kayak gini, aku nggak bisa tiba-tiba pergi, aku nggak bisa tiba-tiba belanja gitu, aku nggak bisa tiba-tiba menunjukkan kalau aku pengen apa aku langsung beli sekarang gitu, karena nanti anak-anak aku akan nyontoh, dan itu sangat buruk bagi pengelolaan keuangan kita dan pengelolaan emosional kita gitu sih. Kalau kamu? Apa ya, mungkin ya sebelum nikah, ya nggak terstruktur sih, setelah nikah jadi makin terencana semuanya, kalau dari pribadi aku ya. Dan ya emang, ya mungkin mirip-mirip menahan ego sendiri sih. Ya kalau dulu mungkin, gajian ya aku bisa manfaatin sesuka hati aku gitu kan. Tapi kalau sekarang aku harus bikin perencanaan yang deket, yang 5 tahun atau bahkan 10 tahun gitu kan buat Lubna. Kalau mungkin dari sisi main kali ya, bersosialisasi kali ya. Ya karena aku ngerasa emang, prioritasnya adalah kamu dan Lubna gitu kan. Aku jadi agak males untuk keluar sih gitu, dengan temen-temen gitu. Karena apalagi ya mungkin saat weekend ya waktunya cuman itu, untuk bisa maksimalin waktu di situ gitu. Terus Tapi kamu nggak sedih, nggak suka nongkrong lagi sama teman kamu? pengen, cuman pas nongkrong pasti ya nggak leluasa gitu, nggak seleluasa dulu gitu. Pengen nyoba sih 1, 2 kali gitu kan. Ya kalau sekali sih kayaknya oke, cuman kalau yang terus-terusan gitu kan, kayak ya kasihan juga gitu, waktu-waktu Lubna kebuang aja gitu kan, gitu. Oke. Oke. Apa ya?